Jadi begitu. Bisa dipahami ya? Yang ketiga ada disebut dengan tauhid khawasul khawas. Jadi kalau tauhid khawasul khawas ini artinya apa? Artinya yang ada cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Jadi tauhid itu secara bahasanya satu. Secara bahasa artinya satu. Tetapi mulai kepada tingkatannya satu ini macam-macam. Yang pertama satu dengan pengertian tidak ada selain apa? Tidak ada yang kedua. Tidak ada yang kedua pada ketuhanan. Nah, jadi Tuhan itu cuma satu. Itu pengertian pertama. Kemudian tauhid yang kedua, tauhid khawas. Artinya juga satu. Cuma satu dengan pengertian tidak ada asbab. Tidak ada asbab. Yang ada cuma musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi satu dengan pengertian tidak ada sumber daripada segala sesuatu kecuali cuma Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pandangan batin kita. Itu tauhid khawas. Yang ketiga tauhid khawasul khawas. Tauhid khawasul khawas satu dengan pengertian apa? Satu dengan pengertian tidak terlihat di dalam batin kita selain Allah yang mawujud. Jadi yang mawujud di dalam batin kita itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di dalam batin kita itu cuma satu. Siapa? Yaitu Allah Ta'ala. Selain Allah itu bagaimana? Selain Allah itu makhluk, nggak ada. Jadi yang mewujud itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah itu makhluk, nggak ada. Begitu. Kemudian makrifah juga, makrifah di mana ini juga adalah hikmah kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa bermakrifah, supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifah ini pun kemarin sudah dibagi kepada tiga. Ada ma'rifah awam. Ma'rifah awam artinya dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan syarat sahih. Yang kedua ma'rifah khawas. Ma'rifah khawas ini artinya ma'rifah dengan kemauan. Ma'rifah dengan kemauan ini dengan pengertian setelah kita diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hati kita diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan bantuan itu kita akan menyaksikan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan betapa Allah itu sayang kepada kita. Nah, ketika kita telah merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada waktu itulah hati kita berkemauan hanya kepada Allah, tidak berkemauan kepada yang lain. Nah, tentunya jalannya juga adalah thariqah. Yang ketiga disebut dengan ma'rifah khawasul khawas. Jadi ma'rifah khawasul khawas ini dengan pengertian apa? Dengan pengertian kita tenggelam sehingga yang kita kenal itu cuma Allah. Yang kita kenal cuma Allah berarti apa? Berarti tidak ada di dalam hati kita, di dalam batin kita selain Allah Ta'ala. Yang kita kenal itu cuma Allah. Artinya yang ada itu cuma Allah. Nah, seperti itu. Yang bisa dipahami. Nah, sekarang tentang mukhalafatuhu lil hawadits. Nah, apa sih pelajaran yang kita ambil dari sifat keempat mukhalafatuhu lil hawadits? Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk. Jadi ini bukan semata-mata keyakinan. Nah, jadi bukan semata-mata kita wajib meyakini Allah itu beda dengan makhluk. Ada pelajaran sebenarnya yang bisa diambil. Pelajarannya apa? Pelajarannya yang pertama, iman kita ini baru bisa sah kalau iman kita ini baru bisa sah kalau kita meyakini Allah itu beda. Nah, itu pertama. Jadi tentunya wajib kita meyakini Allah itu beda dengan makhluk. Dan kita juga harus paham maksud beda ini bagaimana, kita harus paham, harus mengerti. Supaya keyakinan kita atau itikad kita tentang perbedaan Allah dengan makhluknya itu tepat, itu benar. Maka dengan sebab itu iman kita akan menjadi sah. Nah, kalau iman kita sudah sah, ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala, ibadah kita pun akan sah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang mukhalafatu ta'ala lil hawadits, berbeda Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Tentunya setelah kita meyakini Allah Ta'ala itu beda dengan makhluk, maka orang yang memiliki akal sehat, dia akan memilih Allah dibandingkan yang lain. Kamu gitu. Lagi pengajian kita bang, lagi pengajian. Iya.
Jadi orang yang berakal sehat, setelah dia meyakini Allah Ta'ala itu beda dengan makhluknya, maka dia pun akan memilih Allah dibandingkan makhluk. Itu kan pelajarannya begitu. Nah, ya saya bedakan antara umpama HP, HP yang harganya 4 juta dengan HP yang harganya cuma 200.000. Nah, tentunya karena harganya beda, berarti yang satunya itu kan lebih bagus dibandingkan yang lain. Setelah dia membedakan apa? Ya tentunya setelah dia membedakan, dia pingin yang lebih mahal tentunya, yang lebih bagus dibandingkan yang tidak bagus. Kan begitu. Nah kita, setelah kita belajar mukhalafah, setelah kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu beda daripada makhluknya, maka kita seharusnya memilih Allah dibandingkan makhluk. Yang begitu, itu pelajaran yang kita ambil. Artinya apa? Artinya orang yang belajar tentang mukhalafah, tentang berbeda Allah Ta'ala dari makhluknya, orang yang belajar tentang itu, maka dia dituntut untuk datang kepada Allah Ta'ala. Dia dituntut untuk datang kepada Allah. Nah, jadi kita bukan sekedar yakin-yakin aja. Ya udah, yang penting saya udah tahu Allah Ta'ala itu beda dengan makhluk. Ya. Kita ini punya akal. Seharusnya setelah kita mengetahui Allah itu beda dengan makhluk, Allah Ta'ala itu sempurna, makhluk itu tidak sempurna, seharusnya kita memilih Allah, seharusnya kita datang kepada Allah, seharusnya kita kembali kepada Allah, ya kan? Seharusnya kita mengejar Allah, jangan kita memilih selain Allah, seharusnya kita pilih Allah. Tuh. Nah, kayak kalau ada orang ngaji tauhid akidah, kemudian masih lebih condong kepada selain Allah dibandingkan Allah, berarti pelajaran tauhid akidah itu belum bercahaya di dalam hatinya. Nah, hanya menjadi cahaya pada akalnya. Nah, pada kenyataannya dia memilih selain Allah dibandingkan Allah. Berarti orang ini, artinya pelajaran tauhid akidah itu belum bercahaya, belum sampai ke dalam hati, hanya sampai pada ilmu semata-mata. Nah, jadi apa pelajaran daripada mukhalafah? Pelajaran daripada mukhalafah seharusnya kita memilih Allah dibandingkan yang lain. Nah, maka kita pun dituntut untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa kita ini datang kepada Allah Ta'ala? Kita ini datang kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat menyempurnakan apa? Menyempurnakan iman kita. Nah, jadi kalau tadi sekedar mengetahui, sekedar meyakini Allah Ta'ala beda dengan makhluk, itu iman kita sah. Iman kita menjadi sah. Iman ini harus disempurnakan. Bagaimana caranya kita menyempurnakan iman kita? Maka untuk menyempurnakan iman kita, kita pun tentunya harus meninggalkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Jadi mukhalafah beda. Jadi Allah itu berbeda dari makhluknya. Nah, setelah kita meyakini Allah itu beda dari makhluknya, maka iman kita sah. Iman yang sah ini harus disempurnakan. Gimana cara menyempurnakan iman ini? Untuk menyempurnakan iman ini, maka kita tinggalkan selain Allah. Kita tinggalkan selain Allah, kita memilih Allah. Kita tinggalkan selain Allah, kita datang kepada Allah. Itu cara menyempurnakan iman. Jadi bukan kerjanya berdebat-debat. Moni Wahabi itu kafir apa segala macam ya. Kafir Wahabi, apa bedanya kita dengan Wahabi kalau masih mengejar-ngejar dunia? Kamu gitu. Nah. Ya. Jadi orang yang paham tentang mukhalafah, maka seharusnya dia tinggalkan dunia. Dia memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dia bersungguh-sungguh untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya untuk dapat menyempurnakan iman itu dia harus tinggalkan selain Allah. Yang selain Allah itulah sesungguhnya penghalang-penghalang kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Jadi tinggalkan selain Allah yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Tinggalkan selain Allah yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Nah, jadi penghalang-penghalang kita datang kepada Allah itu apa? Penghalang kita datang kepada Allah Ta'ala itu secara garis besarnya dua. Penghalang kita datang kepada Allah. Yang pertama, penghalang kita datang kepada Allah adalah dosa.
Yang kedua, penghalang kita datang kepada Allah adalah kecondongan hati kepada dunia, atau diistilahkan dengan hubbud dunia, cinta dunia. Jadi cinta dunia itu artinya kecondongan hati kepada dunia. Nah, jadi ketika hati kita melihat kehebatan-kehebatan dunia, kehebatan-kehebatan harta, kehebatan-kehebatan pangkat, kekayaan, apa segala macam itu, maka hati kita pun akan condong. Nah, hati kita akan condong, akan tertarik, akan menginginkan dunia. Nah, dan kecondongan hati atau ketertarikan hati, kecintaan hati kepada dunia ini seperti sabda Rasulullah, hal itu adalah penyebab kesalahan. Nah, jadi induk segala kesalahan, kata Rasulullah, induk segala kesalahan adalah kecintaan kepada dunia, hubbud dunia, kecintaan hati kepada dunia. Nah, makanya itu merupakan penghalang. Jadi apa penghalang? Ada dua. Secara garis besar penghalang itu dua. Yang pertama dosa, yang kedua hubbud dunia, cinta kepada dosa. Maka kita pun wajib membersihkan hati kita. Dari apa kita bersihkan? Pertama, kita bersihkan hati ini dari keinginan-keinginan bermaksiat. Nah, ini berat. Apalagi kita yang terbiasa berbuat maksiat, itu sulit untuk meninggalkan atau menghilangkan keinginan berbuat maksiat. Nah, makanya dalam pelajaran-pelajaran tasawuf itu dikatakan Anda tuh kalau ingin betul-betul bertobat, kalau ingin menyempurnakan tobat, salah satu caranya itu gimana? Salah satu kiatnya, salah satu siasatnya, Anda tinggalkan tempat yang biasanya Anda berbuat dosa, hijrah. Berarti Anda disuruh hijrah. Anda tuh kalau ingin betul-betul bertobat, sudah hijrah. Kemudian hijrahnya jangan juga hijrah ke tempat yang di situ teman Anda itu sama wajahnya dengan teman Anda di kampung. Nah, ini orang ini ingin tobat, akhirnya hijrah. Nah, dari satu kampung ke kampung lain. Nah, temannya sama muka semua. Kok sama muka? Iya, sama-sama mukanya muka botol. Oh, minum semua. Bagaimana mau hijrah? Akhirnya kan nggak tobat-tobat. Kita tuh kalau ingin tobat, hijrah ke tempat yang baik. Ya, hijrah ke tempat yang baik. Makanya kan di situ ada satu pelajaran yang diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis itu tentang seorang pemuda dari Bani Israel, dan ketika dia membunuh 98 orang lalu digenapkan menjadi 100, akhirnya dia pun diperintahkan hijrah. Nah, hijrah ke tempatnya orang-orang soleh, hijrah ke tempatnya orang-orang salih, orang-orang yang senantiasa berjalan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ceritanya. Jadi kita tuh bukan hijrah ya udah saya pindah aja dari Manado ke tempat lain. Ternyata pindah ke tempat itu sama juga lingkungannya, itu nggak berhasil tuh, tempatnya nggak berhasil. Nah, jadi yang pertama wajib kita membersihkan hati kita dari keinginan-keinginan bermaksiat. Nah, yang kedua, kita juga harus membersihkan hati kita dari kecintaan kepada dunia. Nah, sehingga jika nafsu kita dapat berpindah, dari apa nafsu kita berpindah? Berpindah dari amarah kepada lawamah, dari lawamah kepada mulhamah. Mulhamah artinya apa? Mulhamah yaitu nafsu yang telah mendapatkan bantuan dari Allah berupa kesadaran yang dapat mengeluarkan hamba dari kelalaiannya, sehingga dia pun dapat menghadap kepada Allah dengan zahir dan batin. Dah. Jika dia telah keluar dari kelalaiannya, maka di kala itu dia akan menjadi nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah artinya nafsu yang tenang. Tenang dengan sebab menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayang Allah taala. Di mana hal itulah penyebab hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah dan melupakan selain Allah, yaitu urusan-urusan dunia. Lupa semuanya karena dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Nah, jadi itu pelajarannya. Nah, jadi belajar mukhalafah itu pelajarannya apa? Belajar mukhalafah itu pelajarannya kita harus membersihkan hati kita daripada keinginan bermaksiat dan juga kecenderungan hati kepada dunia. Supaya apa? Supaya nafsu kita ini bisa berpindah dari amarah kepada lawamah kepada mulhamah. Nah, kemudian dari mulhamah juga bisa berpindah kepada mutmainnah. Maka ketika nafsu kita berpindah kepada mutmainnah, barulah iman kita itu
menjadi sempurna. Kalau nafsu kita nggak pindah kepada mutmainnah, artinya nafsu kita ini masih nafsu amarah atau nafsu lawama, ya udah nggak sempurna. Jadinya begitu terus, artinya kita balik lagi ke maksiat. Nah, kita nggak bisa menjalankan tobat yang sempurna, akan selalu kembali kepada maksiat. Nah, jadi kira-kira itu dulu pengajian kita malam ini. Insyaallah nanti berikut kita akan bahas lagi tentang pelajaran mukhalafah. Nah, wallahu a'lam bishawab.